Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tidak lupa berdoa dan bersyukur. Kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab 5 tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nutrisi makanan. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Anak-anak, seperti biasa, sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan soal penugasan terlebih dahulu. Silahkan ditulis di buku kalian. Soal penugasan 1. Apa dampak dari kekurangan karbohidrat? 2. Sebutkan fungsi struktural dan fungsional protein. 3. Berikan contoh protein hewani dan nabati. 4. Apakah fungsi lemak? 5. Sebutkan 2 garam mineral beserta sumber dan fungsinya. Nah, sekarang ayo kita simak video pembelajarannya. Simak baik-baik ya. Kandungan nutrisi dari makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. 1. Karbohidrat. Apakah fungsi karbohidrat? Yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori sama dengan 16,8 kilojoule. Pencernaan karbohidrat akan disederhanakan menjadi gula sederhana yang biasa disebut glukosa. Kemudian, glukosa akan diserap oleh tubuh. Karbohidrat disimpan dalam lemak dan glikogen. Apa itu glikogen? Glikogen adalah gula yang ada dalam darah. Kekurangan karbohidrat menyebabkan badan lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Nah, untuk saat-saat pandemi seperti ini, jangan sampai kita kekurangan asupan karbohidrat. Apa saja sumber karbohidrat? Ada beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, madu, dan buah-buahan seperti pisang dan alpukat. Yang kedua adalah protein. Fungsi protein dikelompokkan menjadi 2, yaitu komponen struktural dan fungsional. Fungsi struktural yaitu sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsional yaitu sebagai komponen proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Pencernaan terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari protein dipecah menjadi pepton di lambung
oleh pepsin, kemudian disederhanakan lagi menjadi asam amino di usus halus oleh tripsin. Kemudian asam amino inilah yang diserap oleh tubuh. Sumber protein dikelompokkan menjadi 2. 1. Berasal dari hewan, disebut protein hewani. Contohnya daging, ikan, telur, dan keju. 2. Berasal dari tumbuhan, disebut protein nabati. Contohnya kacang-kacangan seperti kedelai dan kacang tanah. 1 gram protein sama dengan 17 kilojoule. Kekurangan protein menyebabkan busung lapar. Yang ketiga adalah lemak. Fungsi lemak adalah sebagai cadangan energi, pelarut vitamin A, D, E, K. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori atau sama dengan 38 kilojoule. Lemak mempunyai jumlah energi paling tinggi dibandingkan nutrisi makanan yang lain. Lemak disimpan di jaringan bawah kulit. Sumber lemak bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Contohnya lemak daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Contohnya lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan apokat. Berikutnya adalah vitamin. Fungsinya sebagai komponen organik atau bahan dalam enzim atau komponen organik enzim yang disebut koenzim. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin larut lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air meliputi vitamin B dan vitamin C. Kekurangan vitamin menyebabkan avitaminosis. Sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Jadi, dalam mengkonsumsi vitamin tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh kurang. Dalam mengkonsumsi vitamin, sebaiknya sesuai dengan dosis dan kebutuhan tubuh. Garam mineral. Garam mineral dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Macam-macam garam mineral. 1. Kalsium. Berasal dari susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Berfungsi dalam pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. 2. Besi. Berasal dari hati, sayuran hijau, daging, dan kismis. Berfungsi dalam produksi hemoglobin. 3. Iodin. Berasal dari ikan laut dan garam iodium. Fungsinya bagian hormon tiroksin yang mengatur laju metabolisme. 4. Magnesium. Berasal dari sayuran hijau, daging, dan kentang. Berfungsi dalam kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Yang kelima adalah fosfor. Berasal dari susu, daging, telur, dan sayuran.
Fungsinya dalam pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP dan asam nukleat. Berikutnya adalah kalium. Berasal dari pisang dan sayuran. Fungsinya dalam pengiriman impuls saraf. Yang terakhir adalah natrium. Berasal dari garam dapur dan sayuran. Fungsinya dalam perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Demikian tadi video pembelajaran kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.